Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 6. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Nurti Oktiani, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah metode kuantitatif. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tata cara uji validitas dan reliabilitas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nova Setiawati, NIM 64220826, dan ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Febriana Puspita Dewi dengan NIM 64220771. Perkenalkan, nama saya Mary Indri Dwi Wulandari dengan NIM 64220656. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Fajri dengan NIM 64220697. Saya Risma Sucita Roma dengan NIM 64220451. Jadi di sini ada hasil rekap kuesionernya. Variabel customer experience X1-nya dengan jumlah 10. Yang kedua, ada jumlah rekap variabel customer relationship management X2 dengan jumlah 14. Yang ketiga, ada jumlah variabel service quality Y dengan jumlah 13. Pengertian uji validitas. Menurut Jana dan Herianto, 2021, uji validitas adalah pengujian yang menentukan sah atau tidaknya suatu alat ukur tersebut valid, sahih. Alat ukur yang dimaksud di sini adalah angket dengan jumlah pertanyaan yang ada pada kuesioner. Suatu kuesioner dianggap sah bila pertanyaan-pertanyaan mengungkapkan sesuatu yang diukur dalam kuesioner itu. Uji pengukuran validitas ada dua jenis, yakni mengkorelasikan skor dari item pertanyaan dengan total item, dan mengkorelasikan skor indeks tiap item dengan total skor konstruks Amelia 2022. Di sini ada kriteria untuk menguji validitas adalah pernyataan kuesioner dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar R table. Nomor 2, apabila R hitung lebih kecil dari R table, maka pernyataan kuesioner dinyatakan tidak valid. Jadi di sini ada langkah-langkah uji validitas. Selanjutnya masuk ke langkah-langkahnya. Variabel customer experience X1. Sebelumnya kita copy paste angkanya ke data view, dan di variabel view-nya kita ubah menjadi variabel X1, titik 1, dan seterusnya total. Lalu desimalnya kita ubah menjadi 0, dan measure-nya kita ubah menjadi scale. Langkah yang kedua, lalu dari data view-nya, klik Analysis, pilih Correlate, lalu klik Divert. Selanjutnya, kita pindahkan variabel dependent ke independent dengan memblok semua variabel dan totalnya. Selanjutnya, klik OK. Dan di sini ada hasil uji validitas variabel customer experience atau X1. Di sini kita bisa lihat dari totalnya yang dikasih tanda panah merah. Misal, ada X1 pernyataan 1 yaitu hasilnya 0,441, dan untuk X1 pernyataan 2-nya yaitu 0,538 dan seterusnya. Nah, di sini ada ringkasan hasil atau total dari variabel customer experience atau X1.
Untuk pernyataan 1 dari 1 sampai 10 dan correlation-nya yaitu untuk pernyataan 1 ada 0,441, R tabelnya 0,1133. Berdasarkan tabel 1.1 di atas dinyatakan semua item dinyatakan valid karena R hitungnya lebih besar dari R tabel. Untuk kriteria pengujian validitas ditentukan dengan membandingkan R hitung dan R tabel yang di mana item dinyatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabelnya, yaitu signifikansinya menggunakan 0,05 atau 5% dengan rumus DF sama dengan N dikurang 2,5%. Untuk N yaitu total sampel, yaitu sampel kita ada 300 orang, 300 dikurang 2 sama dengan 228. Dan untuk menentukan R tabelnya, kita lihat dari tabel tingkat signifikansi uji dua arah. Di sini untuk 298 bisa dilihat menghasil uji R tabelnya yaitu 0,1133. Next. Selanjutnya ada uji validitas variabel Customer Relationship Management atau X2. Jadi rekap data Excel dari yang tadi, jumlah jawaban dari responden kita masukkan ke database, lalu dilihat dari data variabel di mana namanya diganti menjadi yaitu X1.1, X2.1, X2.2, X3, X2.3 dan seterusnya. Untuk desimalnya kita rubah menjadi 0 dan untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Lalu kita langkah selanjutnya yaitu mengklik analyze, lalu klik correlate, terus brevet. Habis itu setelah item di blok kita pindahkan ke sebelah kanan, lalu klik OK. Dan ini hasil uji validitas variabel Customer Relationship Management atau variabel X2. Untuk hasilnya yaitu kita tandain pakai tanda panah merah. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan hasil uji validitas pada variabel Customer Relationship Management atau CRM atau variabel X2, di mana tadi kita sudah mempraktekkan langkah-langkah untuk hasil uji validitasnya, dan kita masukkan ke table person correlation hitung dari setiap item pernyataan variabel CRM dari X2.1 sampai X2.14, di mana contoh X2.1 itu 0,679, di mana R hitung itu lebih besar dari R table. R table-nya itu didapat dari mana sih? Dari kriteria uji validitas yang ditentukan dengan membandingkan R hitung dengan R table yang itemnya itu dinyatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R table, di mana tingkat nilai signifikansinya itu 0,05 atau 5%, dan dihitung dengan rumus DF sama dengan N dikurang 2. Jadi N itu jumlah sampelnya itu 300, dikurang 2 itu hasilnya 298. Lalu karena dia DF-nya 298, maka kita bisa mendapati R table-nya itu di 0,1133 dengan tingkat signifikansi 5%. Maka dari itu, item pernyataan variabel CRM dinyatakan valid karena
R hitung lebih besar dari R table. Selanjutnya ada uji validitas variabel service quality atau variabel Y, di mana langkah-langkahnya itu yang pertama itu kita akan copy paste data angka ke data view di SPSS-nya. Lalu yang di variable view-nya itu kita akan mengubah item pernyataan, lalu desimal, dan measure. Nah, kalau yang item pernyataan itu kita ubah menjadi ya 1.1 sampai seterusnya, sampai total. Lalu desimalnya itu kita ganti menjadi 0, dan measure-nya itu kita ubah menjadi scale. Selanjutnya, ketika sudah diubah, maka kita akan masuk ke menu data view, kita masuk ke menu analyze, lalu kita pilih menu correlate. Di menu correlate itu kita pilih bivariate, kemudian akan muncul tabel bivariate correlation, di mana variable dependent kita akan pindahin ke variable independent dengan memblok semua item pernyataan. Lalu ketika sudah dipindahkan, maka kita akan klik OK. Dan hasilnya kita bisa lihat sendiri dengan variabel Y1.1 dengan percent correlation-nya yang ditanda panah merah itu 0,618. Selanjutnya, penjelasan hasil uji validitas service quality atau variabel Y-nya itu, tadi kita udah menghitung dengan langkah-langkah tersebut, lalu kita masukkan ke tabelnya dengan item pernyataan di 1.1 sampai 1.13. Dengan R hitungnya lebih besar dari R table. Nah, R table itu didapat dari rumus DF dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, dengan sampel 300 dikurang 2, hasilnya 298. Karena 298, maka didapati R table-nya 0,1133, di mana keterangannya semuanya valid karena R hitung lebih besar dari R table. Pengertian uji reliabilitas. Reliabilitas adalah pengukuran yang mampu memberikan data yang dapat diandalkan atau reliable Azwar dalam Nur Haytati 2020. Tujuan dari pengujian reliabilitas ini adalah untuk mengetahui apakah suatu instrumen penelitian merupakan instrumen yang dapat dipercaya. Cronbach-Alpha digunakan sebagai kriteria evaluasi untuk pengujian reliabilitas. Jika hasil koefisien Cronbach-Alpha lebih besar dari taraf signifikansinya, yaitu 60% atau 0,6, maka kuesioner tersebut bisa dikatakan reliable. Langkah-langkah uji reliabilitas variabel Customer Experience X1. Selanjutnya masuk ke langkah-langkah uji reliabilitas variabel X1, Customer Experience. Sebelumnya kita copy paste angkanya ke data view, dan di variabel view-nya kita ubah nama menjadi variabel X1.1 dan seterusnya. Lalu desimalnya kita ubah menjadi 0 dan measure-nya kita ubah menjadi scale. Lalu di data view-nya klik Analyze, pilih Scale, lalu
klik reliability analysis. Selanjutnya kita pindahkan variabel dependen ke independen dengan memblok semua variabel kecuali total. Ketika items variabelnya sudah berpindah, selanjutnya klik statistik dan kita ubah deskriptif for-nya dengan mencentang item, scale, dan scale if item delete. Setelah itu, klik continue dan muncul hasil tabel reliability statistiknya dengan Cronbach alpha 0,35. Selanjutnya, kita masuk ke uji reliabilitas variabel X2, yaitu CRM, Customer Relationship Management. Ini juga sama, kita copy paste angkanya ke data view, dan di variabel view-nya kita ubah nama menjadi variabel X2.1 dan seterusnya. Lalu desimalnya kita ubah menjadi 0 dan measure-nya kita ubah menjadi scale. Lalu setelah di-copy di data view, kita masuk ke analyze, pilih scale, lalu klik reliability analysis. Selanjutnya kita pindahkan variabel dependen ke variabel dependen dengan memblok semua variabel kecuali total. Ketika item variabelnya sudah terpindah, langkah selanjutnya kita merename scale table-nya yaitu variabel X2 atau CRM. Selanjutnya klik statistik. Ketika sudah diklik, kita akan mengubah deskriptif for-nya dengan menceklis item, scale, dan scale if item delete. Setelah itu, klik continue dan muncul hasil tabel reliability statistiknya dengan Cronbach alpha 0,912. Selanjutnya masuk ke uji reliabilitas variabel Y, yaitu service quality. Kita copy paste angkanya ke data view, dan di variabel view-nya kita ubah nama menjadi variabel Y1.1, Y1.2, dan seterusnya. Lalu desimalnya kita ubah menjadi 0, dan measure-nya kita ubah menjadi scale. Selanjutnya kita masuk ke analyze, pilih scale, lalu klik reliability analysis. Selanjutnya kita pindahkan variabel dependen ke variabel independen dengan memblok semua variabel kecuali total. Ketika items variabelnya sudah terpindah, selanjutnya klik statistik dan kita ubah deskriptif for-nya dengan menceklis item, scale, dan scale if item delete. Setelah itu klik continue dan muncul hasil tabel reliability statistiknya dengan Cronbach alpha 0,874. Jadi ringkasan hasil uji reliabilitas kita mendapat 3 variabel, yaitu variabel X1, X2, dan Y. Dengan Cronbach alpha X1 Customer Experience 0,835, X2 CRM 0,912, dan Y Service Quality 0,874 dengan nilai ketetapan masing-masing variabel 0,6, dan jika Cronbach alpha dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,6, maka keterangan ketiga variabel tersebut dikatakan reliable. Metode Cronbach alpha digunakan untuk pengujian reliabilitas, di mana ketentuannya dipakai untuk nilai Cronbach alpha lebih besar 0,6 semakin dekat angka Cronbach alpha dengan angka 1, maka semakin tinggi keandalannya.
Dari tabel 1.4 diketahui nilai Cronbach alpha dari variabel customer experience X1, CRM X2, dan service quality Y lebih besar dari nilai ketetapannya yaitu 0,6. Oleh karena itu, jawaban dari semua responden sesuai dengan tanggapan terhadap pernyataan yang yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian pada kuesioner. Maka dari itu dapat dikatakan reliable atau handal dan dapat melanjutkan ke pengujian berikutnya. Kesimpulan. Berdasarkan hasil uji validitas terhadap seluruh item pernyataan pada variabel Customer Experience X1, variabel CRM X2, dan variabel Service Quality Y. Dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan dikatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Pearson correlation atau R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1133 untuk setiap item. Selain itu, hasil dari uji reliabilitas dengan menggunakan metode Cronbach alpha menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai lebih besar dari nilai batas ketetapannya, yaitu 0,6. Dengan demikian, hasil uji kualitas data question digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, sehingga layak digunakan untuk pengumpulan data dalam rangka mengukur variabel penelitian. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.